Halo teman-teman semua, di video ini kita akan membahas tentang get server side props yang mana akan kita gunakan untuk melakukan server side rendering di dalam Next.js. Langsung aja kita mulai videonya. Oke teman-teman, seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, di video 6 kita membahas tentang jenis-jenis pre-rendering, dan di situ kita tahu bahwa jenis pre-rendering itu ada dua, yaitu ada static generation dan juga ada server side rendering. Nah, sejauh ini yang kita bahas itu berkaitan dengan static generation. Kayak kita bikin get static props, terus sama get static paths, itu berkaitan dengan static generation. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian server side renderingnya. Nah, kalau sebelumnya kita udah membahas get static paths dan juga get static props yang mana dia berkaitan dengan static generation, maka di sini kita akan membahas get server side props yang berkaitan dengan server side rendering. Oke, jadi kan kalau di dalam get static paths dan juga get static props, kita nggak punya akses langsung nih ke incoming request yang dilakukan oleh user. Karena memang ini kan dijalankannya itu ketika build time ya. Nah, namun terkadang kita sebetulnya butuh nih untuk bisa akses incoming request dari user. Untuk itulah kita bisa gunakan si server side rendering. Dengan server side rendering, kita bisa mengakses incoming request yang dilakukan user. Untuk sebagai contoh, kita mau mengakses cookies di dalamnya ataupun mengakses request object dari request user tersebut. Nah, Next.js ini memungkinkan kita untuk membuat code yang berjalan di server side. Untuk keperluan tersebut, kita bisa menginsert kode tersebut di dalam komponen yang ada di dalam folder pages. Nah, ini nanti kodenya bisa kita atur supaya berjalan di server. Nah, disinilah si get server side props ini berperan. Jadi, setiap code yang ada di dalam function get server side props itu akan dijalankan di dalam server side. Oke, kita akan langsung lihat untuk contohnya ya. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code. Di sini misalnya kita mau membuat sebuah page terkait dengan user profile. Kita bikin user profile.js. Oke, sebentar. Ini harusnya di dalam folder pages ya. Karena kita bisa make get server side props itu di dalam komponen yang ada di dalam folder pages. Kita move. Kita bikin dulu function basicnya, user profile. Terus jangan lupa kita export default user profile. Nah, misalnya case-nya kayak gini, berarti untuk menampilkan si profile user, kita butuh cookies yang mana disimpan ketika user melakukan login kan. Jadi ketika dia login, akan ada suatu cookies yang tersimpan, yang mana nantinya bisa dibaca oleh web app kita untuk menentukan siapa nih yang sedang login. Tapi kan kita belum sejauh itu ya, kita masih bikin app yang basic, belum ada authentication-nya, jadi kita bikin dengan cara yang lain. Namun bayangkan aja kalau kita punya cookies ataupun header yang dikirimkan oleh user yang melakukan request. Nah, case-case kayak cookies atau header ini bisa ditangani oleh si get server side props tadi. Kita bisa bikin di sini export async function get server side props. Nah, dia menerima parameter yang namanya itu context. Nanti kita akan bahas. Dan dia juga mereturn sebuah object. Ini formatnya nggak jauh beda ya sama get static props nih. Jadi dia ada konteks juga, terus mereturn sebuah objek juga. Nah, sebetulnya sama juga si get server side props ini memiliki yang sama kayak si get static props. Kayak misalnya ada params, terus ada not found, terus ada ya kayak kita bahas sebelumnya itu ada redirect, cuma dia nggak
punya yang seperti si getStaticProps itu si revalidate yang udah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, kenapa nggak ada si revalidate itu? Karena emang si getServerSideProps ini kan dijalankan setiap ada request yang masuk ya. Jadi ya emang dia selalu terupdate gitu. Makanya kita nggak butuh untuk melakukan revalidate. Nah, di sini kita bisa return si props yang mana berisi objek, dan si props ini akan tersedia nantinya di sini. Jadi kita bisa gunakan di sini. Nah, di sini kita bisa bikin misalnya username. Misalnya ini data dari cookies ya. Jadi username, oh ini nggak usah pakai string ya. Langsung aja kayak gini, nama variabel. Terus misalnya kode Patra. Nah, di sini kita bisa return si nilai props tadi. Misalnya H1 props username. Oke, kita save. Nah, misal kita run npm run dev. Terus kita klik sini. Kita bawa ke sini. Nah, ketika kita akses user profile, kode Patra akan muncul di sini. Oke, jadi kita udah berhasil nih menggunakan si getServerSideProps tadi. Jadi kode ini dijalankan di server ya, ketika user melakukan request. Jadi bukan kita pre-generate di build time seperti yang kita lakukan di getStaticProps. Oke, sebelumnya juga kita kan udah membahas bahwa si getServerSideProps ini memiliki kemampuan untuk mengakses request objek yang datang dari incoming request yang dilakukan oleh user. Oke, jadi kita bisa akses nih di sini. Misalnya kita mau akses si objek request-nya. Nah, di sini kita bisa di structure dari si konteks tadi. Konteks, dan kita bisa console log si request tadi. Kita save. Nah, ini semua yang ada di dalam objek request bisa kita akses dengan si getServerSideProps ini. Nanti kalian bisa cari di sini itu ada ya banyak. Misalnya ada header, terus ada data-data terkait cookies, dan lain sebagainya yang bisa kita gunakan untuk dasar kita dalam memberikan respons terhadap request yang dilakukan oleh si user tersebut. Selain itu, kita juga bisa gunakan si getServerSideProps ini untuk mengekstrak sebuah dynamic segment. Misalnya di pages ini kita bikin new file lagi, yaitu untuk, ingat ya, untuk dynamic segment kita buat dengan kurung siku. Misalnya ini user id.js. Oke. Terus di sini kita bikin function user id, terus kita export default user id. Nah, di sini kita bisa bikin lagi export async function get server-side-props. Kita ambil konteks. Nah, di sini kita ambil si params-nya, yang mana merupakan dynamic segment tadi. Context. Sini kita bisa ekstrak dia, si user ID-nya, dari params. Misalnya, oh ya, kita ikuti nama ini, user ID ya. Nah, di sini kita return props berisi objek ID, yang mana dia adalah si user ID. Oke, nah si props-nya ini kita ambil, kita pakai di sini. Terus kita buat return
Misalnya H1 ini adalah page untuk user ID. Di sini kita masukkan si props user ID. Bukan props user ID, tapi props ID ya. Karena di sini ID kita pakainya. Oke, kita coba. Ini misalnya user ID-nya kita bikin 12345. Oke, ini adalah page untuk user ID 12345. Jadi dia mengekstrak langsung dari dynamic segment yang ada di sini, si user ID ini. Oke teman-teman, udah cukup banyak pembahasan tentang get server side props ini. Mungkin nanti kalau ada yang kurang-kurang kita akan tambahin di video-video selanjutnya. Tapi saya rasa untuk basicnya cukup segini dulu. Jadi saya sudahi dulu. See you in the next video.